Selamat pagi murid-murid SMP dan SMA Sekolah Lentera Harapan Medan. Semoga setiap kamu dalam keadaan sehat ya di pagi hari ini dan bersemangat untuk memulai aktivitas di hari ini. Ya, biasanya hari Jumat itu lebih semangat karena menuju weekend. Nah, Ibu Sela bersyukur ya di pagi hari ini boleh menyapa kamu kembali meskipun hanya secara virtual. Ya, bersyukur kita sama-sama mau chapel di pagi hari ini, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saat ini Ibu Sela harap kamu semua dalam posisi duduk yang baik ya dan tidak sambil melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan ketika beribadah. Ya, kiranya kamu boleh serius mengikuti chapel ini, hati dan pikiranmu betul-betul boleh tertuju kepada Tuhan ya dan Roh Kudus saja yang memampukan setiap kita untuk boleh mengikuti chapel ini dengan baik. Ya, baiklah, Ibu akan mulai dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh memulai aktivitas kami dan mengawalinya dengan kami sama-sama mengikuti chapel. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Roh Kudus-Mu menolong hati dan pikiran kami untuk fokus mengikuti chapel, untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan saja yang beranugerah hingga waktu chapel ini berakhir nantinya, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita mengawalinya dengan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, pujian yang menyatakan kebesaran-Nya. Kita nyanyikan, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Mari di saat ini kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Ya, Ibu Sela sudah tampilkan di slide. Kamu boleh sambil membuka Alkitabmu dan mengikuti pembacaan Alkitab ini dengan baik. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Ya, terpujilah kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita dengan bersungguh-sungguh menyanyikan satu pujian, Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son.
Mari anak-anak sekali lagi kita berdoa untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran setiap kami untuk betul-betul tertuju pada kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau juga yang memberkati Ibu Sela yang akan membagikan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau yang memberkati waktu perenungan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ya, jadi tema perenungan kita di hari ini itu ya, ini masih dalam rangkaian perenungan Paskah ya, masa Paskah yang baru saja kita rayakan. Ya, tema perenungannya adalah menjadi manusia baru ya yang sudah menerima anugerah keselamatan. Ya, nanti kita akan bahas dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Oke, Ibu Sela mengawali perenungan firman Tuhan di hari ini ya dengan mengajak kita berpikir dari satu pertanyaan yang Ibu Sela berikan. Ya, ada nggak sih di antara kita yang berani mengatakan, aku orang benar, aku nggak pernah sama sekali melakukan dosa. Ya, kalau dipikir-pikir kita langsung kayak bisa langsung jawab ya, enggak lah, aku kan berdosa gitu ya, aku enggak benar gitu ya. Kalaupun aku bilang aku benar, ada salahnya dikit, enggak sepenuhnya benar. Ya, mungkin kita bisa punya jawaban seperti itu. Ya. Nah, firman Tuhan menegaskan dalam Roma 3 ayat 23, ya, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, artinya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Ya, semua kita sudah berdosa. Semua kita sudah mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, lalu kita bertanya lagi ya, adakah manusia di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Atau adakah yang bisa membebaskan kita dari dosa? Jawabannya tidak ada. Ya, kita tahu, iya semua kita udah berdosa, jadi nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Ya, firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita tahu pada dasarnya dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Ya, kamu sudah banyak diingatkan juga melalui devosi di waktu belakangan ini ya bahwa karena dosa ya manusia itu mengalami keterpisahan dengan Allah sang penciptanya. Ya, karena dosa manusia berada di bawah murka dan hukuman Allah. Ya, dan seperti firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 katakan gitu ya, upah dari setiap pemberontakan atau upah dari dosa itu ialah maut. Ya. Nah, kalau gitu ya gimana ya hidup kita gitu ya. Mungkin kita jadi bertanya gitu ya, gimana kita mau menjadi manusia yang baru kalau kita mengalami keterpisahan dengan Allah sang pencipta kita. Kalau kita ada di bawah murka dan hukuman Allah. Ya, baru-baru ini ya tadi Ibu sudah singgung kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita mengingat lagi bagaimana kasih Tuhan begitu besar ya, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal menggenapi karya keselamatan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, kita tahu kita sudah diselamatkan ya, karena balik ke pertanyaan yang Ibu tampilkan ini ya, nggak ada manusia yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nggak ada yang bisa membebaskan kita dari dosa. Karena semuanya telah berdosa. Ya, tapi ya Allah yang kudus, ya Allah yang tidak berdosa, ya dialah yang berinisiatif ya karena kasihnya gitu ya, bukan karena kehebatan manusia ya.
Dialah yang menganugerahkan keselamatan bagi kita, sehingga kita tidak lagi terus ada di bawah murka Allah, ya, kita tidak lagi terus di bawah kuasa dosa gitu ya, tapi kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, kita masuk ke pembahasan dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ya, di sini Ibu tampilkan 2 ayat terlebih dahulu. Ya, di Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, ini adalah perkataan Paulus ya dalam firman Tuhan setelah sebelumnya Paulus membeberkan atau menyatakan rahasia kasih Allah yang begitu indah ya. Paulus juga menyampaikan hak-hak istimewa orang percaya di dalam Kristus, gitu ya. Sehingga Paulus di sini mengatakan, gitu ya, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Betapa Paulus merasakan kekaguman yang luar biasa ya, melihat bagaimana Tuhan memberikan hak-hak istimewa kepada umat pilihannya, kepada orang-orang yang telah Dia selamatkan. Gitu ya. Nanti kamu boleh ambil waktu saat teduh pribadi ya untuk membaca indahnya firman Tuhan di dalam kitab Roma ya. Kamu boleh ambil waktu untuk tahu nih, karena kan sebelumnya tadi Ibu bilang sebelum masuk ke pemberitaan ini gitu ya, Paulus tuh menyatakan hak-hak istimewa orang percaya gitu ya. Nah, ketika Paulus menyatakan kekaguman sampai dia mengatakan apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu gitu ya. Lalu dia sambung gitu ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pernyataan Paulus ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita ini adalah pernyataan terhadap kuasa dosa ya. Karena kita tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah. Ya, Allah telah mendamaikan kita, ya, sehingga ya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, gitu ya. Tapi kita diberi kebebasan untuk dapat melakukan pekerjaan baik bagi Allah, ya, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah dianugerahkan keselamatan, gitu ya. Kita tahu gitu ya, ketika tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita dari dosa selain daripada Tuhan sendiri, selain daripada Kristus yang tidak bercacat celah itu, gitu ya. Kita melihat ya bagaimana kasih Allah begitu besar ya, bagaimana Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ya, yang seperti tertulis dalam ayat 32. Ya, tetapi Allah menyerahkannya bagi kita semua. Ya, sehingga di sini Paulus menyambung dengan pernyataan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, gitu ya. Kebutuhan yang terbesar aja ya untuk terbebas dari dosa itu Tuhan anugerahkan bagi kita anak-anaknya gitu ya. Melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib agar kita terbebas dari hukuman maut gitu ya. Jadi yang paling berharga ya yang adalah dirinya sendiri pun ya tidak dia pertahankan gitu ya. Tapi karena kasihnya dia menyatakan keselamatan bagi umatnya. Ya. Lalu yang lebih menakjubkan lagi, selanjutnya Rasul Paulus menyampaikan di ayat selanjutnya, ya Ibu akan bacakan terlebih dahulu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah jadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, ini lebih menakjubkan lagi ya apa yang disampaikan Paulus, bahwa dalam keyakinan iman gitu ya, tidak ada yang dapat melawan, menggugat dan memisahkan orang percaya dari kasih Allah ya di dalam Kristus Yesus tentunya ya, karena Kristus sudah menghadapi kematian ya lalu bangkit dan dipermuliakan, maka Kristuslah yang menjadi pembela kita di saat kita menghadapi berbagai penderitaan. Ya, di saat kita menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup, ya yang memang sebagai anak-anak Allah kita tidak terlepas dari berbagai pencobaan hidup, gitu ya. Tapi kita tahu kita memiliki Kristus sebagai pembela kita. Dia selalu ada bersama dengan kita dan selalu mendampingi kita, senantiasa menyertai kita. Selanjutnya, setelah kita tahu kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima anugerah keselamatan, dan kita ya tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah ya dalam hal apapun yang terjadi. Ya, berikutnya Ibu akan bacakan terlebih dahulu ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah jadi dari 3 ayat di bagian akhir ini, ya kita diajak untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Ya, kita diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, ya malaikat, pemerintah gitu ya, kuasa-kuasa bahkan makhluk lain tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, kasih-Nya melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan apapun yang berupaya menguasai dan mengalahkan kita. Ya, kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut sehingga kita pun dimampukan oleh Kristus untuk menjadi pemenang ketika kita menghadapi dosa, penderitaan dan tantangan yang ada di dalam hidup kita. Ya, kiranya apa yang sudah sama-sama kamu dapatkan di perenungan firman ini boleh menolong kamu melihat dirimu lagi, ya. Sudahkah kamu menghidupi anugerah keselamatan dengan menjadi ya manusia baru, ya anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa, ya. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, ya, dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya, kiranya kamu boleh menyadari ya bahwa ada kuasa di dalam dirimu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, dan kamu boleh mengakui Kristus yang adalah Tuhan melalui mulutmu, melalui hidupmu, melalui setiap tindakan yang kamu tunjukkan di keseharian kamu. Ya, hiduplah sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Ya, di akhir ada 3 pertanyaan refleksi yang akan kamu jawab. Silahkan jawab dengan sungguh-sungguh, lalu nanti kamu kumpulkan ke wali kelas kamu masing-masing.
Ya, ada 3 pertanyaan refleksi di sini. Pertama, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa dan mampu menyelamatkan kita dari dosa? Lalu yang kedua, mengapa hanya Allah saja melalui Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa atau maut? Ya, dan yang ketiga, apakah kamu percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Mengapa? Ya, demikian ya chapel kita di pagi hari ini. Ya, jangan lupa nanti jawab pertanyaan refleksinya. Sekarang Ibu akan membawakan doa penutup dulu ya. Kita mau sama-sama berdoa mengakhiri chapel kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu chapel pagi hari ini. Terima kasih kami boleh sama-sama diingatkan lagi bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan. Dinyatakan bahwa begitu indahnya dalam hal apapun tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Biarlah itu menjadi penguat penolong kami untuk kami boleh menghidupi anugerah hidup baru yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami senantiasa menuntun kami untuk betul-betul hidup kami tertuju pada Tuhan. Tuhan yang berkati kegiatan pembelajaran di hari ini, Tuhan yang menolong setiap anak-anak untuk boleh tetap fokus, memberkati guru-guru yang mengajar juga, dan memberkati setiap orang tua mereka yang bekerja maupun yang di rumah mendampingi mereka belajar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, demikian chapel kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.